Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan senantiasa tetap semangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, Bayu akan mengajak kalian untuk menyaksikan video atau tayangan tentang khutbah. Setelah kemarin kita pelajari bersama tentang apa itu khutbah, setelah kalian mengetahui tentang ketentuan khutbah, hari ini kita saksikan bersama. Dan harapannya nanti kalian bisa memahami ketentuan khutbah dan bisa mempraktikkan khutbah secara langsung sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, silahkan saksikan terlebih dahulu dan cermati dengan seksama. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata alahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji marilah kita panjatkan kehadirat yang maha suci Allah Rabbul Izzati. Puja marilah kita panjatkan kehadirat yang maha kuasa Allah Azza wa Jalla. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat yang maha luhur Allah Rabbul Ghafur, yang mana atas iradatul khairnya kita masih diberikan kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Oleh karena nikmat itulah kita bisa melaksanakan salah satu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pelaksanaan sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Jami Ar-Rahman. Yang mudah-mudahan amal ibadah kita semua senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi, umumnya kepada sidang Jum'ah. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan imtisalul ma'muran wajtinabul manhiyat, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan cara tersebut kita dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jum'ah yang berbahagia, Imam Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang ulama terkenal di dunia ini, beliau mengatakan takwa mempunyai 4 huruf, yang mana masing-masing huruf simbol dari sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama huruf ta, simbol dari sifat tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Orang yang bertakwa di dalam kehidupan sehari-harinya selalu rendah hati. Dia tidak sombong, karena sombong merupakan sifat iblis laknatullah alaih, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis itu angkuh dan termasuk daripada golongan yang kafir. Yang kedua huruf qaf, simbol dari sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak rasa gelisah, dia tidak gundah gulana,
malahan nikmat yang Allah berikan kepadanya dia manfaatkan untuk bersyukur sehingga mengundang nikmat-nikmat Allah yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya lagi. Tetapi apabila kufur, ingatlah azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selanjutnya huruf waw, simbol dari sifat waro. Waro artinya hati-hati. Orang yang bertakwa di dalam kehidupan sehari-harinya selalu hati-hati. Dia tidak terburu-buru, karena terburu-buru merupakan sifat syaitan. Di dalam kitab Al-Mufaddal, suatu kitab yang menerangkan tentang kata-kata mutiara, ada ungkapan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Berlaku cermat, hati-hati itu datangnya dari Allah, dan terburu-buru datangnya dari setan. Kecuali ada 4 perkara kata syariat agama Islam yang harus dilaksanakan secara terburu-buru. Yang pertama, kalau misalkan kita punya hutang, sudah ada rezeki untuk membayarnya, harus cepat-cepatlah dibayar sebelum dipakai hal yang lain. Yang kedua, kalau misalkan kita belum melaksanakan sholat 5 waktu, harus cepat-cepatlah melaksanakan sholat sebelum habis waktunya. Yang ketiga, kalau misalkan kita mempunyai anak perawan, sudah ada jodohnya, harus cepat-cepatlah dinikahkan. Dan yang terakhir, yang keempat, perkara yang harus kita laksanakan terburu-buru adalah bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Dan yang terakhir, huruf ya, simbol dari sifat yakin. Orang yang bertakwa selalu yakin kepada Allah, karena di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda zonni abdi bi. Aku, kata Allah, bagaimana prasangka daripada hambaku. Hambaku yakin amal ibadahnya akan diterima oleh Allah, Allah pun akan yakin menerima amal ibadahnya. Hambaku ragu-ragu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, Allah pun akan ragu-ragu menerima amal ibadahnya. Oleh karena itu, marilah kita implementasikan, kita aplikasikan 4 simbol dan sifat orang-orang yang bertakwa tersebut. Yang pertama, kita sama-sama untuk melaksanakan rendah hati. Yang kedua, kita merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan bersyukur. Yang ketiga, kita berhati-hati dalam melaksanakan amal ibadah. Dan yang terakhir, kita merasa yakin kepada Allah, sehingga di akhirat kita semua dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Oke, setelah kalian saksikan tayangan khutbah tadi, Bapak ingin tahu bagaimana komentar kalian. Yang pertama, apakah khutbah tadi sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Yang kedua, materi apa yang disampaikan dalam khutbah tersebut? Oke, silakan bagi yang ingin berkomentar. Baik, setelah kita identifikasi bersama tentang tayangan video tadi, Bapak yakin kalian sudah bisa memahami tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan khutbah. Oke, silahkan kalian bisa mencoba untuk mempraktikkan khutbah dari rumah masing-masing, kemudian videokan. Silahkan cari tema bebas dengan durasi waktu 10 menit maksimal. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Dari Pak Yoga, kurang dan lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khazala man syaa min mulkihi bi fastiyatihi wa abdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syarika wa la misla wa la izza
dan abduhu wa rasuluhu wa safihu wa habibu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Alhamdulillahi wa alaihi wa dahbihi wa man walahu wa man tabi'ahum bisani ilahi yaumil qiyamati wala hawla wala quwwata illa billah. Umma ba'du fa inna asihum wa nafsi biyatullahi ahli alimil kulli bimah kami kabtihi alladzina yashkuruna Allahi qayaman qabdan wa ala kulli wa yataqaruna bihi wa samawati wal ardi wa nama khalaqta hajatil sabunka Akhirnya azabkan nari. Masya Allah, muslim rahmatullah. Malam juga yang sedang ini aku bersiap kepada kita semua, terutama kepada diri aku pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Rajab sudah berlalu meninggalkan kita. Saat ini kita telah berada di Ramadan, sedang menuju sebuah madrasah tempat kita semua untuk menimba ilmu, yaitu bulan suci Ramadan. Madrasah Ramadan dengan musibah demi musibah belum sudah derajat dari kita. Semakin hari semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona. Dari waktu ke waktu semakin banyak orang meninggal karena terpapar virus ini. Sebelum kita sampai pada madrasah Ramadan, marilah kita menjadikan musibah mewabahnya virus corona ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Kita yakin bahwa dalam setiap peristiwa pasti ada hikmah. Setiap kejadian pasti ada makna. Setiap musibah pasti ada pelajaran yang bisa kita petik darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, melainkan mempunyai hikmah dan tujuan di balik ciptaan itu semua. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, Khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema menangkap makna di balik merebaknya virus corona. Hadirin rahmatullah, sebagaimana disebutkan bahwa virus corona ini bisa menyerang siapapun, tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, muslim, non-muslim, yang sholat, orang yang tidak sholat, siapapun tanpa terkecuali. Hal ini mengingatkan kita akan apa yang dikatakan Sayyidina Jibril Jabri radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulnaliku ba'fina shollihu. Apakah kita akan binasa padahal di antara kita masih ada orang-orang yang saleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am idza kunta qadtu." Maknanya jika dia dosa maka maksiat sudah banyak dilakukan. Melalui wabah virus corona, kita diingatkan bahwa dosa maksiat dan kemungkinan telah mewabah di luar kita, di masyarakat kita. Melalui virus ini kita juga disebut bahwa banyak di antara kita yang acuh tak acuh terhadap kemungkinan yang menjelat di tengah-tengah kita. Sementara dosa dan maksiat itulah yang mengundang ajab Allah kepada kita semua. Kita diingatkan untuk lebih giat lagi dalam beramal makruh dan bernahi munkar. Tentu amar makruh kita harus dilandasi ilmu sehingga kita dapat beramal makruh dengan cara yang baik dan bermain munkar dengan cara yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, melalui virus corona kita juga diingatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, zikir dan lain sebagainya. Ibadah akan menenteramkan jiwa dan menenangkan hati. Ketentraman dan ketenangan hati itulah yang menjadi salah satu faktor yang membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat dan bertumbuh dalam tubuh kita dari kerja dengan baik. Seseorang yang